Pemerintah Kota Banjarmasin mengantisipasi seberataan pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas dalam kesiapan tenaga kesehatan menindaklanjuti banyaknya pasien yang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum, Jalan Gubernur Syarkawi Pal 17, Kabupaten Banjar akibat dugaan mengkonsumsi kecubung. Pemerintah Kota Banjarmasin mengantisipasi seberatan pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas dalam kesiapan tenaga kesehatan, menindaklanjuti banyaknya pasien yang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum, Jalan Gubernur Syarkawi, Pal 17, Kabupaten Banjar, akibat dugaan mengkonsumsi kecubung. Bahkan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syahriat Banjarmasin pun sebelumnya kedatangan pasien dengan ciri-ciri gejala yang sama, namun setelah dilakukan perawatan, pasien sudah bisa dipulangkan. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wetakuni Prima TV Baisukan Senin 15 Juli 2024 medahkan walaupun pemerintah kota belum mendapatkan laporan secara resmi dari rumah sakit terkait pasien terbanyak asal Banjarmasin yang menjalani perawatan Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum, namun pihaknya melakukan antisipasi di pusat-pusat pelayanan kesehatan dengan melakukan sosialisasi kepada warga tentang bahaya mengkonsumsi kecubung. Bahwa kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan media sosial, bahwa ketika diviralkan itu bukan untuk ditiru, tapi untuk diantisipasi dampaknya. Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih cerdas juga, karena tidak semua juga itu diakibatkan oleh kecubung. Kecubung itu tanaman biasa ya kalau ada ya harus dihindari. Nah, oleh karena itu banyak yang disampaikan di medsos itu kecubung tulisannya, padahal itu orang mabuk, ya, orang kena apa gitu, lalu dianggap seperti itu. Tapi yang memang real itu yang dikirim ke rumah sakit. Nah, diharapkan masyarakat berhati-hati, berantisipasi, karena ini sesuatu yang baru, mungkin dalam proses kajian apakah kandungannya masuk narkoba, apakah kandungannya termasuk zat adiktif lainnya, atau sesuatu yang sifatnya beracun. Yang saya kira perlu diteliti kandungannya dulu sehingga masuk klasifikasi apa, dan untuk itu baru perlu ada edukasi kepada masyarakat untuk tidak coba-coba untuk mengetahui dampak negatif dari kalau seandainya itu termakan atau dikonsumsi. Jadi saya kira itu, dan tindakan medis sudah dilakukan, ada tata laksananya untuk tindakan-tindakan medis lainnya, paling tidak karena memang reaksi yang terjadi adalah seperti halusinasi atau kayak mabuk, sehingga diperlukan yang namanya obat penenang. Teknis medis sebetulnya dilaksanakan, dan mudah-mudahan setelah itu disadar, mungkin bisa ditanya yang bersangkutan. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Dr. Tabiun Huda memedahkan tim-tim kesehatan telah melakukan penelitian pada zat-zat atau kandungan dari buah kecubung nang hidup liar ini serta memiliki kandungan pestisida sehingga bila dikonsumsi sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Kepolisian ternyata didapatkan bukan hanya mengkonsumsi kecubung mereka, ternyata ada zat-zat yang lain, minuman keras, kemudian ada pil putih yang tanpa merek, itu menyebabkan memperparah keadaan. Kalau kecubung sendiri tidak sampai fatal gitu. Jadi memang kecubung penyebabnya ada menyebabkan halusinasi, adiktif, dan sejak dulu sudah ada. Cuman memang ada campuran-campuran yang mereka lakukan setelah penyidikan itu, beberapa sudah dilakukan. Pengalaman segala macam itu, kecubung cuma 3 hari. Tapi karena dia bercampur dengan zat-zat yang berbahaya lainnya, akibatnya dia toksik kepada yang lain. Jadi bukan hanya kecubung ternyata, dia mengkonsumsi pil putih kecubung. Di puskesmas kita akan melakukan sosialisasi pencegahan penelitian kecubung dan zat-zat adiktif lainnya. Kita sudah memprogramkan seluruh wilayah untuk sosialisasi sekolah dan remaja-remaja yang ada.